Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Bin. Kali ini Mas Bin ada di stasiun Pasar Senen di kota Jakarta Pusat. Nah, di perjalanan kali ini Mas Bin akan pulang ke Surabaya naik kereta api baru yang bisa dibilang paling murah di jalurnya, yaitu kereta api Airlangga. Nah, kereta api ini relasinya dari stasiun Pasar Senen Jakarta ke stasiun Surabaya Pasar Turi di kota Surabaya. Harganya cukup murah, yaitu cuma Rp104.000. Dan seperti apa perjalanan Mas Bin naik kereta api Airlangga dari Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi? Simak terus video Mas Bin ya, dan jangan di skip. Lanjut. Kereta api Airlangga merupakan salah satu kereta dengan kelas ekonomi yang melayani relasi dari stasiun Pasar Turi di Surabaya menuju stasiun Pasar Senen di Jakarta. Kereta ini merupakan salah satu kereta bersubsidi yang mana harganya itu sangat murah sekali, yaitu dimulai dari Rp49.000 hingga Rp104.000 untuk perjalanan full tripnya. Pada perjalanan kali ini, Mas Bin duduk di kereta ekonomi 8 atau kereta paling belakang, di mana interiornya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk fasilitas yang diberikan pada kelas ekonomi ini diantaranya adalah rak bagasi yang ya bisa dibilang cukup untuk meletakkan tas sebesar ini sih. Kemudian di bawah bagasi tersedia jendela, dan juga di bawahnya lagi ada meja kecil, colokan listrik 2 buah, dan juga gantungan untuk meletakkan kresek sampah. Berada di samping saya rangkaian kereta api Airlangga yang akan mengantarkan saya menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi pada perjalanan siang hari ini. Pada perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 8 dengan nomor seri kereta K309336 di kereta Surabaya Pasar Turi. Tadi begitu masuk untuk penumpangnya lumayan rame ya, jadi mungkin saya nggak begitu banyak speak dan mungkin trip reportnya agak simpel, tapi semoga bisa maksimal lah ya. Dan seperti apa perjalanan Mas Bin nanti naik kereta api Airlangga dari stasiun Surabaya, dari Surabaya sih, dari Pasar Senen Jakarta menuju stasiun Surabaya Pasar Turi di Surabaya. Lanjut. Nah, untuk toilet yang ada di kereta ekonomi semacam kereta Airlangga ini itu ada di 2 sisi, yaitu ada di sisi sebelah sini yang pertama, dan yang kedua itu ada di sisi sebelah pojok sebelah sana. Tapi kita langsung fokus ke sini aja ya. Nah, untuk toilet yang ada di sebelah sini kita buka. Nah, untuk jenis toiletnya ini jendelanya bisa dibuka ya, jadi kita bisa back right. Kemudian ada pengharum ruangan. Selanjutnya di sini ada klosetnya, ini model kloset jongkok, dan di sini itu water flushnya ini. Nah, sedikit aja. Oke, airnya jalan. Kemudian ada sabun, ada wastafel, kerannya, airnya jalan. Kemudian ada tisu, ada cermin. Hai. Terus satu lagi ada ini water flushnya. Nah, airnya jalan. Terus juga ada tempat sampah. Nah, kurang lebih seperti inilah fasilitas toilet yang ada di kereta api Airlangga. Mantap. Lokomotif dinas di perjalanan kereta api Airlangga kali ini adalah CC 2039807 di Poinduk Cipinang. Nah, ini adalah lokomotif dinas yang akan mengantarkan saya ke Surabaya dengan kereta api Airlangga. Jadi mantap, ini sebenarnya semboyan CC 203 itu, tapi sayangnya saya duduk di belakang. Ya, kali ini saya bareng Doh. Nah, kali ini saya bareng sama Kang Adi Jasa. Jadi kali ini kayaknya perjalanannya bakal seru banget. Berapa jam, Kang? 11 jam 30 menit. Berangkat jam 11.30, nyampe sana jam 23.00. Jam 11 malam. Jamnya noni-noni Belanda, kata Mas Bintang.
Ya nanti kita lihat aja nanti sampai di Surabaya seperti apa, bakal lelah atau mau tepar kayak apa. Simak terus perjalanan kita berdua ya. Lanjut, kita lagi nge-vlog. Tepat pada waktunya pada pukul 11:30 kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Bismillahirrohmanirrohim, Mancarli. Selamat siang dan selamat datang di kereta api Airlangga yang akan mengambil kamu dari tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Airlangga akan berhenti di stasiun Bekasi, Cikampek, Jatibarang, Cirebon, Perujakan, Babakan, Tanjung, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Boleri, Semarang, Mancor, Moroko, Ratu, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, kita baru saja meninggalkan stasiun Jatinegara. Dan untuk suasana kereta di ekonomi 8 ini tuh bisa dibilang penuh karena hari ini perjalanan kereta api Airlangga sold out ya tiketnya. Jadi ya udah deh, cukup terbatas banget ya nanti bikin vlognya. Ya begitulah untuk suasana di ekonomi 8 kali ini. Ya bisa dibilang rame banget ramenya. Jadi kalau misalkan nanti bikin tripnya agak minimalis, mohon dimaafkan ya. Hal yang menjadi sebuah keuntungan untuk semasa pandemi adalah ini kursinya. Jadi kita ada efek physical distancing. Jadi ada ini Kang Adi Jasa nih. Nah ini di sebelahnya kan di blocking untuk mendukung physical distancing. Nah sehingga kita bisa seluncur mania seperti ini. Jadi ini memang 70% ya. Enaknya agak longgar sih, jadi kita nggak bakal adu dengkul karena kita duduknya berseberangan. Berhubung selepas stasiun Jatinegara, kereta api Airlangga melintas di double track yang baru, maka setibanya di stasiun Cakung, kereta api Airlangga melakukan perubahan jalur. Yang mana yang awalnya kereta api Airlangga melewati jalur double track yang baru, akhirnya di stasiun Cakung melewati double track yang lama, sehingga perubahan jalurnya itu ada di stasiun Cakung. Kasih. Saingan kasih bukan mana. Mencatatkan pukul 12:45 kereta api Airlangga saat ini telah tiba di stasiun Cikampek. Dan ini tadi mencatatkan awal 3 menit dan diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek tepat pada pukul 12:50. Suasana di stasiun Cikampek tadi ini begitu turun banyak banget penumpang yang naik. Ya bisa dibilang ini okupansinya bagus juga ya. Ya karena memang murah sih harganya. Ya, kita nunggu waktu kereta api Airlangga diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek. Lanjut. Pada pukul 12:50 kereta api Airlangga meninggalkan stasiun Cikampek, yang mana stasiun ini merupakan stasiun paling timur dari pelayanan daerah operasi 1 Jakarta. Dan di sebelah timur stasiun ini juga terdapat percabangan, yang mana jalur yang ke arah sana itu adalah jalur menuju Bandung, dan jalur yang kereta lewati ini adalah jalur menuju ke arah Cirebon sampai dengan Surabaya.
Kalau dilihat di peta itu percabangannya kira-kira seperti ini. Burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Waktu menunjukkan pukul 14:58 kereta api Airlangga saat ini telah tiba di pemberhentian ketiganya, yaitu di stasiun Jatibarang. Dan ini tadi yang turun itu cukup banyak banget. Dan ya selama perjalanan ini ternyata okupansinya bagus banget ya. Tadi di Cikampek juga cukup banyak yang naik. Sekarang di Jatibarang pun cukup banyak. Ya lumayan bagus sih okupansinya, cuman sayangnya ini tadi keretanya ya lumayan lah, AC-nya panas. AC-nya tadi ini kayaknya lagi ada masalah, sehingga tadi ruang kabinnya itu cukup panas banget. Cuman tadi sama teknisinya benar-benar sikap diperbaiki, mantep. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kurang lebih nanti kereta api Airlangga akan diberangkatkan pada pukul 14:08. Waktu mencatatkan pada pukul 14:41 atau awal 2 menit dari waktu yang ditentukan, kereta api Airlangga saat ini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan suasana di stasiun Cirebon Perujakan ramai bener. Yang turun pun juga banyak banget malah. Ya karena emang ini benar-benar pengganti Tegal Express, jadinya ya begini. Berjanjilah.
datang dari jalur 6, kereta api mengantarkan perjalanan dari stasiun Juanda. Dimohon untuk melepaskan bancik yang terpasang. Nah itu dia kereta api Bangunkarta, itu tujuan ke arah Purwokerto sampai dengan Jombang. Jadi di Cirebon Perujakan ini ada percabangan. Kalau lurus itu ke arah Semarang dan belok ke kanan itu arah ke Purwokerto. Saya sudah berada di kereta makan. Kalau di rangkaian kali ini kereta makannya terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5 dengan nomor sarana MP2 08401. Dan di perjalanan kali ini seperti biasa, nggak perlu rasanya kalau lewat Cirebon nggak beli empal gentong. Nah kali ini saya beli empal gentong Budharma, harganya kurang lebih sekitar 38.000 dan saya belinya lewat pre-order di aplikasi KAI Akses. Dan seperti apa empal gentong Budharmanya, mari kita unboxing. Oke, waktunya kita unboxing apa aja dalam paket nasi empal gentong Budharma kali ini. Kalau kita buka, susah banget ya. Oke. Nah, yang pertama tentunya ada thank you Mas dibukain. Nah, yang pertama ada, kalau kita buka dulu peralatan makannya. Makanannya masih segelas. Kemudian ada nasi. Ini kuah empalnya, masih panas ini, barusan naik. Masih panas. Oi. Yang kedua ada ini dagingnya, empalnya. Kemudian ada bawang goreng. Bawang goreng, kemudian ini ada bawang daun bawang. Ya, daun bawang sama ini bubuk cabai ini berfungsi sebagai pengganti cabai ya, pengganti sambalnya. Kurang lebih seperti ini. Porsi nasinya seperti ini sih, segini. Ini lumayan kalau harga 38.000 dan ini juga porsi dagingnya juga lumayan banyak, jadi nggak rugi lah. Oke, lanjut. Iya, daging sapi. Mari makan. Ini seger banget tuh. Ini itu bener-bener wajib kalau kita naik kereta lewat Cirebon, nggak wajib beli empal gentong ini karena emang rasanya enak, kuahnya seger, terus juga dagingnya juga banyak, nasinya juga banyak. Jadi kalau untuk harga 38.000 dengan porsi seperti ini kita nggak rugi banget asli, dan rasanya enak sebanding banget. Recommended kalau buat teman-teman yang pengen nyoba empal gentong, coba aja, enak asli. 15:59 atau 1 menit lebih awal dari jadwal yang ditentukan, kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Brebes. Saya amati dari tadi, ini penumpangnya banyak yang turun juga, banyak yang naik juga. Jadi kayak berasa saya naik Tegal Express sih. Cuman ini versinya Tegal Express versi jarak jauh aja. Ya ini kayaknya sinyalnya udah bunyi. Kita lanjutkan lagi perjalanannya, yuk. Nah, untuk mendukung protokol kesehatan, perlu diketahui bahwa penggunaan masker 3 lapis itu efektifnya hanya sekitar 4 jam saja. Jadi, pada saat perjalanan, Mas Pin pun memutuskan untuk melakukan penggantian masker. Ya, supaya proteksi kita lebih maksimal seperti itu. Stasiun Tegal, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan
periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertukar ataupun tertinggal di dalam rangkaian. Kurang lebih pada pukul 16:14 kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Tegal. Dan di samping kereta api Airlangga ada kereta api Kalibung relasi Semarang Poncol Tegal PP. Langsung berangkat. Yuk lanjut. Tepat pada pukul 16:42 kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Pemalang, dan di sini hanya berhenti 2 menit saja dan diberangkatkan kembali tepat pada pukul 16:44. Itu sinyalnya ada bunyi. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby, do you like the sound of my wasted love? Wasted love, oh my wasted love. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby, do you like the sound of my wasted love? Wasted love, oh my wasted love. Yeah, it's just me and you. Inilah hal yang selalu dinantikan ketika kita naik kereta api di perjalanan pagi bahkan sampai sore hari melewati lintas pantai utara Pulau Jawa, yaitu pemandangan pantai di antara petak stasiun Kuripan hingga stasiun Pelabuhan. Bener-bener kalau ini saya naik kereta lewat sini memang harus jangan sampai tidur deh, karena kita akan menikmati pemandangan yang indah banget.
18:27 atau 3 menit lebih awal dari yang diperkirakan atau yang dijadwalkan, kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Tadi ini lumayan banget yang turun, banyak banget yang turun dan banyak juga yang naik. Ini emang dari tadi kereta penumpangnya turun, ngisi lagi, turun, ngisi lagi, turun, ngisi lagi. Peminatnya banyak banget cuy. Murah soalnya. Ya gimana nggak murah, 49.000. Dan dijadwalkan di stasiun Semarang Poncol ini kereta api Airlangga akan bertemu dengan kereta api Jayabaya dari stasiun Malang Kota Baru tujuan Jakarta Pasar Senen lewat Semarang. Oke, kita abadikan dulu yuk apa Jayabayanya datang. Lanjut. Melintas langsung stasiun Semarang Tawang, di mana stasiun ini merupakan stasiun pemberhentian kereta-kereta yang bisa dibilang memiliki bendera kalau melewati kota Semarang, seperti Argo Bromo Anggrek, Gumarang, Sembrani, Brawijaya, dan lain-lain. Nah, untuk kereta sekelas Airlangga ini itu berhentinya di stasiun Semarang Poncol ya. Pada pukul 19:29 atau awal 1 menit dari jadwal yang seharusnya, kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Ngerombo dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Ngerombo pada pukul 19:32. Surabaya. Surabaya masih jauh cuy. Oke, lanjut.
Hari Senin tapi. Hari Senin. Iya. Weekday. Kalau weekend mah pasti 20 lewat 16 menit kereta api Airlangga saat ini telah tiba di stasiun Randu Blatung, dan ini mencatatkan 3 menit lebih awal kereta ini sudah tiba. Dan yang turun pun juga cukup banyak di sini. Ya, lumayan rame. Gimana perjalanannya hari ini, Mas? Pengalaman baru sih yang pasti ya naik kereta api Airlangga ini. Jadi keretanya menurut saya dari segi harga itu oke banget untuk rute dari Jakarta ke Surabaya. Namun ya seperti itu, udah hal yang wajar, ada harga, ada rasa. Ya walaupun tadi sempat AC-nya sempat jadi oven ya. Iya, sempat sauna juga dari Cikampek sampai Semarang kayaknya. Iya, enggak sih, sampai Tegal tadi udah mendingan kok. Oke, kurang lebih nanti jam 20 lebih 21 menit kereta api Airlangga akan diberangkatkan kembali dari stasiun Randu Blatung. Lanjut. Di stasiun Randu Blatung ini kereta ekonomi 8. Ekonomi 8-nya di sini. Stasiunnya ada di sini. Dan ekonomi satunya itu ada di sebelah sana, cuy. Jauh banget. 160 meter jangan salah. 160 meter lebih. Ya, kereta api Airlangganya persiapan berangkat. Pukul 20 lewat 40 menit atau 2 jam lebih awal, 2 menit 2 menit lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Kereta api Airlangga saat ini telah tiba di stasiun Cepu. Ini adalah stasiun paling timur dari daerah operasi 4 Semarang, dan sebentar lagi kita akan masuk ke daerah operasi 8 Surabaya, langsung pas di Jawa Timurnya, yaitu di stasiun Tobo. Dan diberangkatkan kembali kereta api Airlangga pada pukul 20 lewat 46 menit. Tepat pada pukul 22 lewat 21 menit kereta api Airlangga diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan. Dan itu artinya sebentar lagi kereta api Airlangga akan tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk perjalanan kali ini reviewnya yang pertama untuk kereta ini, terutama di ekonomi 8 itu cukup sebenarnya enak keretanya, cuma tadi memang sempat panas AC-nya di petak sebelum Cikampek sampai dengan sudah Tegal. Itu tadi sempat panas banget, dan akhirnya mengingatkan saya ketika dulu naik Maharani ya jadinya. Tapi setelah pas Tegal itu AC-nya sudah mulai kembali normal, ruangan kabin keretanya itu dingin, bahkan dingin banget ya. Nah, kemudian untuk suasananya tadi cukup ramai banget penumpangnya. Dari Jakarta itu udah full occupied, kemudian ya banyak yang naik turun juga, Cikampek juga naik, kemudian Cirebon juga naik, itu banyak banget. Jatibarang juga sampai ke Semarang tadi juga banyak pasien. Jadi okupasinya mantap bener. Yang ketiga harganya itu cukup murah, mulai dari cuman ada 2 tarif ya, 49.000 dan 104.000. Jadi sebenarnya terjangkau banget, jadi bukan hal yang perlu dikagetkan juga kalau kereta ini nggak ramai.
Dan juga untuk dari sisi jam perjalanan, kalau untuk dari Jakarta ke beberapa kereta yang memang tripnya secara parsial ini cukup enak sih jamnya, tapi kalau untuk full trip ngeri juga ya, sampai rumah sampai Surabaya jam 11 malam. Oke, sekian dulu perjalanan Mas Bin naik kereta api Airlangga bersama Kang Adi Jasa. Ngantuk? Lumayan ya, soalnya bisa dibilang untuk perjalanan kali ini saya start dari Bandung itu berangkat dari rumah jam 4 pagi. Otomatis saya jam 3 udah bangun tidur dan harus ke Jakarta naik Argo Parahyangan dengan beberapa drama yang sebelumnya terjadi. Ditambah lagi sekarang udah jam setengah 11 malam, keretanya masih dalam perjalanan, setengah jam lagi diperkirakan nyampe ke Pasar Turi. Jadi ya lumayan melelahkan lah, selalu banyak cerita kalau misalkan mau ngetrip ya, apalagi kalau kayak saya kadang tripnya itu sambungan, jadi naik kereta apa startnya dari Bandung dulu, ya begitulah, lumayan Tapi capek. seru lah ya perjalanan hari ini ya, pemandangannya juga bagus ya tadi ya. Pengalaman yang seru, keretanya baru, ditambah lagi tadi ketika lewat pelabuhan petak pinggir pantai itu udah agak gelap sih, namun masih bisa menikmati indahnya pantai utara Pulau Jawa. Iya, apalagi di kala senja lah ya. Iya, kayaknya kalau lewat situ jam 4:30 bakal lebih keren lagi. Cuman tadi lumayan lah agak gelap dikit. Udah Tapi kondisi it's gelap. okay, masih bisa dinikmati. Ya oke, terima kasih Mas Adi. Nah kalau gitu sekian dulu dari Mas Di. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. And see you on next trip report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar berhenti. Periksa titik kembali barang-barang bawaan Anda sebelum tempat dulu. Mengucapkan terima kasih atas kerjasama. Selamat datang pada penumpang kereta api Airlangga. Perjalanan Anda diterima di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelum turun ke sana titik balik barang dan bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam kereta.